Good morning anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Yuli masih tetap di House of Nehat Learn Channel, ruang belajar untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Anak-anakku sekalian, pagi ini kita belajar tema 6, subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat pada pembelajaran keempat. Dalam tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat ini, terdapat beberapa muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, SPDP. Setelah kita mempelajari bersama nanti, diharapkan kalian bisa menuliskan keterkaitan judul bacaan dengan isi bacaan. Kalian juga bisa menunjukkan judul bacaan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Selain itu, kalian juga dapat menjelaskan isi reklame dengan tepat, dapat merancang gambar baliho, dan kalian dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan dengan tepat. Oke anak-anak, kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Perhatikan reklame berikut ini. Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Tertulis begitu di reklame. Ada tulisan BNN. BNN itu apa? Badan Narkotika Nasional. Jadi yang membuat reklame ini adalah Badan Narkotika Nasional. Untuk apa reklame ini dibuat? Reklame ini dibuat untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ya, reklame selanjutnya. Nah, di situ ada ibu yang sedang memasak dan tertulis bijak memilih makanan 4 SDM gula, GGL, gula, garam, lemak, dan seterusnya. 5 SDM lemak, banyak lemak membuat berat badan berlebih sebelum meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Terlalu banyak makan gula berakibat kegemukan dan diabetes mellitus. Diabetes mengganggu jantung dan ginjal. Lebih dari 1 sendok teh garam per hari, maka resiko stroke naik 23% dan resiko penyakit jantung naik 17%. Apa pesan dari reklame tersebut? Berarti kita tidak boleh mengkonsumsi gula, garam, dan lemak lebih dari takarannya ya. Pesannya adalah imbauan bijak memilih makanan. Reklame selanjutnya. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Jadi, apa yuk pesan yang ingin disampaikan? Betul sekali, larangan untuk tidak merokok. Apalagi sekarang banyak pelajar-pelajar yang sudah merokok. Reklame selanjutnya, perangi nyamuk dengan tepat. Cegah dengan 3M+, menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, hindari gigitan nyamuk, gunakan obat nyamuk, tidur dengan kelambu. Ini dibuat untuk memperingati Hari Demam Berdarah Nasional. Pesan yang disampaikan adalah informasi pencegahan penyakit demam
berdarah. Reklame yang terakhir adalah Lomba Balita Sehat Desa Sejahtera www.desa.sejahtera.id. Berarti yang buat adalah Desa Sejahtera. Diperhatikan di situ ada bayi, kemudian bayi yang merangkak, belajar berjalan, dan membaca. Pesan yang ingin disampaikan adalah ajakan lomba balita sejahtera pada suatu desa. Nah, selanjutnya, pada reklame yang terakhir tadi tentang bayi sehat sejahtera, di situ ada pertumbuhan anak mulai dari bayi hingga anak-anak dan remaja. Kalian masih bisa menyebutkan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan seperti pada pembelajaran yang terdahulu. Apa saja ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki? Yang pertama adalah tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara jadi membesar, tumbuh janggut, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Kemudian ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan adalah tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara membesar, panggul melebar. Anak-anakku sekalian, karena kalian sudah mengalami pubertas bagi anak kelas 6, maka harus menjaga kesehatan tubuh, kesehatan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Gambar-gambar dapat digunakan dengan cara teknik montase. Buatlah rancangannya pada selembar kertas. Teknik montase itu apa? Teknik menggabungkan beberapa gambar hingga menjadi gambar baru yang utuh. Kalian juga bisa langsung menggambar pada buku gambar. Anak-anak, mari kita membaca teks non-fiksi sebagai literasi dan untuk menambah pengetahuan kita tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari teks ini nanti kalian bisa menganalisa apakah judulnya sesuai dengan isi bacaannya. Coba ya kita baca ya, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian.
Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Dari teks non-fiksi yang sudah kita baca tadi, maka pembangunan di desa itu sangat penting, apalagi pada sektor pertanian. Jadi banggalah kita yang hidup di desa karena merupakan ladang pangan bagi suatu negara. Banggalah juga kita menjadi anak-anak petani. Anak-anakku, kita bisa menganalisis apakah judul dari bacaan tersebut sesuai dengan isi bacaannya. Betul sekali, judul bacaan dengan isi bacaan sudah sesuai karena bacaan berisi tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Coba selanjutnya. Di sini ada teks dengan judul Sukseskan Gerakan Literasi di Masyarakat. Coba kita baca bersama dan kita analisis apakah judul tersebut sesuai dengan isi bacaannya. Indonesia ingin tingkat ekonomi masyarakatnya sejajar dengan bangsa lain. Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau dikenalkan kepada masyarakat umum. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibandingkan membaca atau menulis. Kebiasaan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan. Salah satunya perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat.
Selain untuk menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun bangsa yang gemar membaca. Dari bacaan tersebut, apakah sudah sesuai judul dengan isi bacaannya? Siap, judul pada bacaan kurang sesuai. Judul yang sesuai adalah menanamkan minat baca pada masyarakat. Untuk judul, kalian bisa berkreasi sendiri, namun harus sesuai dengan isi bacaan. Anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini dulu pembelajaran keempat pada subtema 3, tema 6. Sampai berjumpa lagi pada video Bu Yuli yang akan datang. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.